kelas online Shopee dan cara berjualan produk di Shopee untuk pemula. Orang sudah ngeklik di toko kita, masuk di toko kita, dia kan kadang scroll ke bawah, lihat ulasan, lihat deskripsi seperti ini, terus lihat ulasan. Nah, jangan sampai dia itu kalau di bawah sini itu kecantol dengan iklannya orang lain. Harus tetap iklannya kita sendiri, harus produknya kita sendiri. Nah, caranya apa? Jika ada orang yang menggunakan kata kunci yang sama atau mungkin produknya hampir serupa dengan kita itu bisa dinaikkan oleh pihak Shopee gitu, direkomendasikan oleh pihak Shopee karena nilai kita ada penambahan. Ini aku mau sharing-sharing masalah iklan di Shopee ya teman-teman, dan bagaimana sih caranya beriklan agar juga tidak boncos gitu ya. Tentunya kita harus mempunyai beberapa trik dan cara-cara tersendiri untuk melakukan iklan tersebut. Namun sebelumnya teman-teman, sebelum dilanjut silahkan klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video atau tutorial lainnya mengenai cara berjualan di Shopee untuk pemula ya teman. Kalau video ini bagus silahkan subscribe, kalau mungkin videonya tidak kurang menarik ya ditonton aja buat hiburan. Nah, cara subscribe itu gratis ya teman-teman, nggak bayar ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Yang pertama kita lihat masalah iklan ya, produk serupa. Saat ini kita mau fokus di iklan produk serupa. Gunanya biaya iklan terendah. Gunakan ya teman-teman, gunakan biaya iklan itu terendah. Nah, ini nanti atur tingkat premium di angka 10% dahulu. Nah, ini nanti kita akan bahas di dashboard ya teman-teman. Aku nggak suka ya teori seperti ini terlalu banyak ya teman-teman, tapi teman-teman harus tahu aja gitu. Nanti kita buat di dashboard ya, langsung kita praktek aja gitu. Terus evaluasi iklan setelah berjalan 1 minggu setelah melakukan iklan ya. Jika iklan belum mendapat traffic, bisa ditambahkan nilai bid setiap minggunya hingga mendapatkan traffic sesuai yang diinginkan. Nah, asumsinya untuk keuntungannya 10 konversi keuntungan dari satu barang itu ya 20.000 lah dari modalnya teman-teman ya. Nah, teman-teman ini kita nanti praktek ya langsung ya, kita langsung aja praktek karena teori nanti mungkin teman-teman akan bingung, kita praktek aja ya. Nah, kita sudah masuk di dashboardnya iklan Shopee. Jadi teman-teman nanti klik di sini iklan Shopee di sini, terus nanti kan masuknya seperti ini. Dan nanti masukkan seperti ini teman-teman. Ini kan ada iklan, semua iklan pencarian, iklan produk serupa. Teman-teman kalau mau bikin iklan produk serupa ya tinggal buat iklan baru di sini gitu. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya scroll ke bawah dulu ya. Nah, ini iklan produk serupa itu seperti ini. Nah, nanti setelah kita bahas masalah iklan produk serupa, nanti kita akan bahas masalah konversi seperti ini ya teman-teman ya. Baca iklan, beratnya orang-orang yang ngetren itu baca data gitu loh. Baca datanya ini seperti apa, kok jumlah kliknya sekian, persentasenya klik, terus biayanya, penjualannya, terus CIR itu iya istilahnya apa ya, biaya iklan. Semua iklan yang kita biaya semua biaya iklan dari hasil penjualan kebalik ya, dari iklan mendapatkan penjualan berapa gitulah istilahnya gitu, biayanya itu berapa persen. Nah, yang bagus berapa persen untuk idealnya iklan kita lah, itu tergantung dari keuntungannya teman-teman juga gitu, keuntungannya teman-teman berapa gitu. Tapi nanti kita akan bahas untuk masalah ini lebih lanjut ya, biar kita nanti paham benar caranya untuk beriklan, dan nanti produk mana yang harus dihapus dan produk mana yang harus diteruskan, dan produk mana yang harus ditingkatkan bidnya ya teman. Bid itu modal di sini ya, biaya lah, bid itu biaya lah. Oke teman-teman, kita langsung kembali aja ke atas tadi, nanti enggak buat iklan. Nah, ini klik di sini. Terus ada dua pilihan seperti kemarin, kita pilih iklan produk serupa. Nah, disinilah teman-teman nanti akan buat iklan produk serupa. Ini pengaturan secara otomatis atau tidak teman-teman sesuaikan untuk biayanya per klik. Kalau saya sih biasanya saya matikan, karena kan kita mau meminit budget juga tapi tidak ingin mencari traffic ya teman-teman. Terus tambahkan produk ini teman-teman sesuai yang saya bicarakan tadi, bahwasanya pilihlah produk yang memiliki keuntungan rata-rata di atas 20.000 lah, atau mungkin tergantung biaya teman-teman ya, paling enggak ya 30% lah teman, harga modal lah. Saya taruh contoh, kalau Shopee sekarang ada ini ya, ada pencarian terbanyak, kayak gini ya, dikasih tahu lah gitu. Taruh contoh saya mau iklan ini ya teman-teman, karena ini saya sudah survei, sudah saya lihat-lihat di toko saya bikin iklan yang ini gitu ya. Nah, disinilah teman-teman tuh
menyesuaikan harga bidnya, jangan terlalu kenceng dulu teman-teman. Ini kan rekomendasi dari pihak Shopee 575. Nanti teman-teman ambil yang paling rendah dulu aja, itu sekitar 150. Kalau dulu 100, sekarang naik menjadi 150. 105. Coba kita 100 kan nggak mau kan? Minimal 150 sekarang ya. Ini seperti ini. Terus untuk tanpa batas ini modalnya teman-teman ya. Kalau menurut aku sih ini tak kasih batas modal teman-teman. Karena apa? Karena biasanya tuh kalau penjualannya itu kita nggak kontrol terlalu banyak, apakah nanti tanpa batas tahu-tahu yang ngeklik banyak sekali tapi nggak ada yang beli atau apa gitu kan, kita nggak tahu. Makanya di sini menurut aku paling bagus dikasih modal harian dulu. Tes berapalah dulu, bisa 3.000 dulu, bisa 3.000 dulu atau 2.000 juga boleh minimal itu. Nah, nanti tinggal dibagikan aja sini ya. Berarti 3.000 bagi 150, jumlah kliknya berapa yang kita dapat per harinya. Berarti ada sekitar 20 klik per hari ya teman-teman. Kita coba dulu dengan biaya Rp3.000. Ini kalau 1 bulan ya sudah hampir 50.000. Habis itu ini tanpa batas atau dengan batas selesai. Kalau aku biasanya tanpa batas teman-teman, enggak apa-apa nih. Nah, habis itu teman-teman kan ada 3 tombol di sini. Aku biasanya pengaturan di sini dulu teman-teman. Nah, pengaturan penempatan iklan. Penempatan iklan, atur tingkat premium agar bisa iklan pada setiap lokasi iklan lebih maksimal. Nah, artinya gini teman-teman, kalau kita menambahi di sini misalkan lah contoh 10% gitu. Jadi nanti kita rata-rata biaya per klik kita itu 150. Nah, nanti agar iklan kita itu bisa dinaikkan oleh pihak Shopee, jika ada orang yang menggunakan kata kunci yang sama atau mungkin produknya hampir serupa dengan kita itu bisa dinaikkan oleh pihak Shopee gitu, direkomendasikan oleh pihak Shopee karena nilai kita ada penambahan 10% di sini. Nah, sama ini juga kamu mungkin juga suka gitu, atau mungkin rekomendasi utama kan ini udah kamu mungkin juga suka, teman-teman juga bisa tambahin di sini 10 klik 10% lagi. Habis itu teman-teman aktifkan. Mana tadi? Nah, di sini lah. Di sini muncul nih, di sini muncul iklan kita tadi, kita buka di sini ya. Presentasi klik ini jika semakin banyak itu semakin bagus teman-teman ya. Taruh contoh seperti ini ya, aku kasih yang sudah ada ya. Nah, di sini teman-teman ya. Ini yang dilihat, yang melihat iklan produk serupa kita itu ada 87.000 ya. Jumlah kliknya 3.000. Presentasi kliknya 3,40%. Rata-rata itu minimal kita harus mendapatkan presentasi klik ini adalah 2,5. Kenapa 2,5? Karena mengisyaratkan banyak yang suka dengan produk kita. Dalam arti produk kita itu thumbnail kita itu loh teman-teman, foto kita lah gitu loh. Berarti foto kita itu disukai, paling enggak disukai dulu lah sama pihak konsumen foto kita gitu ya. Kalau ini kan 3,4 ini lebih dari inilah dari bagus ya, aku bilang bagus banget. Nah, di atasnya ini gitu loh. Kalau ini misalkan di bawah 2 gitu berarti fotonya teman-teman jelek. Artinya apa? Artinya teman-teman harus mengganti foto thumbnail. Foto thumbnail tuh yang inilah, foto kayak gini lah ya. Optimasi produknya yang harus diganti gitu loh. Ganti fotonya, dekornya atau apa, atau dikasih apa, atau mungkin gambarnya buram, atau mungkin gambarnya tidak jelas. Lah itu teman-teman harus perhatikan di sini. Nah, terus konversi ini penjualan dari iklan kita itu 20 ya. 20, terus ini produk terjual kok 22, ini beda. Biasanya beli ini terus ada tambahan lagi beli yang lain gitu. Nah, akhirnya jadinya 22 ada penambahan 2 teman. Penjualannya itu senilai ini 1.900.000 dengan biaya iklan kita dalam 1 bulan itu 293. Nah, inilah teman-teman. Ini untuk menghitung apakah ini efisien atau tidak, teman-teman lihatnya di sini. Cara pembagiannya seperti ini. Biaya iklan dibagi penjualan dikali 100. Nah, nanti menghasilkan berapa persennya itu nanti dari situ. Kalau itu lebih dari 20% itu berarti kemungkinan iya atau enggak tergantung penjualannya teman-teman, karena labanya kan kita nggak tahu teman-teman ambil berapa. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau semakin kecil nilai CIR-nya berarti teman-teman tuh untungnya semakin banyak lah. Iklannya bagus, bukan untungnya semakin banyak. Iklannya bagus. Ini berarti di halaman rincian produk kamu. Ini di halaman rincian produk ini di sini ya. Gambarnya seperti itu. Aku mendapatkan CIR-nya itu 21%.
21%. Berarti ini lebih di luar target yang saya harapkan. Tapi di halaman utama rekomendasi aku mendapatkan 7%. Nah, tapi ini masih seimbang lah kalau kita ambil rata-rata ya kurang lebih di angka 15 lah, 15%. Berarti ya masih masuk menurut saya gitu teman-teman ya. Kuncinya pokoknya kalau ininya agak di bawah 2 berarti foto teman harus cepat-cepat diganti. Kalau enggak ganti produk yang lain untuk diiklankan. Nanti kalau enggak teman-teman boncos nanti. Kalau enggak itu satu, yang kedua trafficnya akan enggak maksimal lah, kurang maksimal gitu. Untuk lokasi pencarian produk serupa itu di sini ya teman-teman ya. Ini kan iklan pencarian di atas sini. Di sini ada iklan toko di sini. Nah, iklan produk serupa itu jika kita klik, misalkan kita klik ini produknya teman-teman lah, taruh contoh ya ini ya. Nah, misalkan ini produknya teman-teman lah ini ya. Kita klik di sini ya. Misalkan ini kita klik lah ya. Oke, misalkan ini udah masuk seperti ini lah, produknya teman-teman tuh ada di sini tuh. Iklan produk serupa itu di sini. Nah, inilah iklan produk serupa di sini ya. Kamu mungkin juga suka ini iklannya. Nah, kan ada tulisannya iklan. Nah, ini kenapa nggak ada tulisannya iklan bisa masuk ke sini gitu? Karena ini algoritma teman-teman. Nah, ini ada iklan seperti inilah. Nanti iklannya teman-teman tuh masuk di sini. Misalkan orang nggak jadi beli di sini, misalkan gitu ya, nggak jadi beli di sini, ternyata dia scroll ke bawah gitu, ternyata kok melihat ulasannya jelek-jelek, misalkan ya, ulasannya tidak bagus, terus dia lihat ke bawah lagi gitu, scroll terus melihat yang lain, ternyata pas di iklannya teman-teman dia suka gitu, akhirnya klik di sini, terus klik produknya teman-teman, terus akhirnya dia suka dengan produknya teman-teman, bisa beli di tempatnya produknya teman-teman gitu. Nah, itu kalau misalkan tokonya cuman satu ya teman-teman. Jika toko teman-teman tuh punya toko 5 gitu, diiklankan produk serupa semua gitu, jadi yang muncul nanti juga produknya teman-teman semua di sini ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin kita bisa lanjutkan nanti untuk iklan-iklan trik-trik yang lainnya untuk masalah beriklan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya karena subscribe itu gratis. Nanti teman-teman bisa mendapatkan update terbaru mengenai cara-cara beriklan di Shopee dan cara-cara berjualan produk di Shopee untuk bagi pemula ya teman. Terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.